Bersebelasan di sini Rini yang saya akan bahas sang angkatan laut legendaris yaitu Monkey D. Kong. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, serta buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, terutama buat kalian yang suka dengan Babang Zoro yang selalu nyasar lah kemana-mana. Di sini DNM Dots mempunyai edisi khusus Babang Zoro yang selalu tersesat, di mana terdapat 6 desain baru terkait Babang Zoro Juro yang tersesat melulu. Dimana kalian bisa lihatlah di gambar tersebut ada 6 desain menarik yang bisa kalian pilih, dan harganya pun sangat terjangkau dimulai dari 90.000 saja. Dimana dengan pembukaan dari arc kedua Lost ini pastinya ada promo pembelian. Jadi buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa langsung terhubung ke WA, Tokopedia, atau bisa langsung ke Shopee juga. Jadi jangan lupa untuk klik link di deskripsi video, terutama buat pecinta Babang Zoro Juro. Jai. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai karakter yang sangat misterius selain Imu di serial One Piece ini. Dimana karakter ini juga mungkin cuma dimunculkan ya 1-2 kali saja. Dia adalah Kong, pemegang otoritas tertinggi angkatan laut di serial One Piece ini. Karena dia langsung bekerja di bawah pemerintahan dunia dan terfokus ke sana, bedalah dengan bagian di Fleet Admiral. Nah, jika sesuai timeline pertama yang diperlihatkan untuk Kong ini di chapter 0, itu pun di pre-chapter sebelum movie untuk Strong World yang menjelaskan tentang Shiki nanti. Di situ dialah orang yang mempromosikan Garp untuk menjadi seorang admiral. Tapi kita tahulah lagi-lagi dia menolak hal tersebut. Di timeline kita saat ini itu pun terjadi 27 tahun yang lalu, 3 tahun sebelum era dari bajak laut dikumandangkan oleh Goldie Roger. Yang saat itu juga terjadi perang Edward antara Roger dan King Jisoo no Shiki. Yang terbukti adalah pada saat itu Kong sudah menjabat sebagai seorang Fleet Admiral, atau setidaknya dialah Fleet Admiral pertama yang sudah kita ketahui. Dan yang terlihat juga dari namanya pun yang cuma murni Kong doang, tanpa ada embel-embel lainnya, singkat, padat, dan jelas sekali. Dimana saya sendiri pernah membaca teori di sebuah forum luar dan ada yang berkata, jika Kong adalah bagian dari keluarga Garp dan namanya Monkey D. Kong. Mari kita bahas nih, kira-kira seberapa masuk akalkah teori tersebut dan apa dampaknya bagi cerita One Piece ini kelak. Diberikan hanya nama saja tanpa kepanjangan seperti ini membuat kita dapat menspekulasikan namanya dengan sangat bebas. Ingat, ini sebuah teori, apapun bisa dijadikan teori, tapi akhirnya nanti relevansi teori tersebut akan dihubungkan dengan seberapa masuk akalkah teori tersebut dan seberapa banyak faktor pendukung yang ada dari hipotesa-hipotesa tersebut nanti. Tapi kita akan membahas mengenai Kong ini sendiri terlebih dahulu. Seperti yang tadi dikatakan, dia dulu menjabat sebagai Fleet Admiral, dan terakhir sebelum time skip kita tahu dia mempunyai pangkat sebagai Commander in Chief di World Government atau pemerintahan dunia. Posisi yang cukup sama ya dengan Sabo di Revolusioner, di mana posisi tersebut dikatakan adalah hierarki tertinggi yang dapat dicapai oleh seseorang, yang berarti pangkatnya mulai dari angkatan laut terus hingga akhirnya dia naik menjadi bagian dari pemerintahan dunia. Satu-satunya orang yang ada di atas Kong ini hanyalah Gorosei saja. Yang Gorosei pun kita masih belum tahu nih siapa dan kenapa mereka bisa disebut sebagai Gorosei. Sepertinya itu bukanlah hierarki yang sama seperti Kong ini, karena dikatakan dari Vivrecard juga cuma Kong saja lah hierarki yang bisa diraih dari orang yang biasa. Sebagai Commander in Chief dari pemerintahan dunia, dia bekerja untuk dapat memerintah World Government dan tentu saja mempunyai kekuasaan untuk memerintah angkatan laut juga. Serta pastinya dia juga punya wewenang yang sangat tinggi terhadap agen dari Chipperpol, NES Lobby, Impel Down, dan yang lain-lain. Dari situ saja, kita pastikan dia adalah seorang legenda yang sangat-sangat hebat sekali.
karena dia dapat mencapai posisi tersebut melalui hierarki normal tanpa apapun dari bawah, atau lebih tepatnya dari ya kroco-kroco di angkatan laut naik hingga ke Fleet Admiral dan sekarang menjadi hierarki tertinggi tersebut. Sampai sekarang kita tapi masih belum tahu apa sih kekuatan dari Kong ini. Apa kira-kira kekuatan yang dimiliki oleh seseorang dengan pangkat sangat tinggi hingga dia menjadi bagian dari pemerintahan dunia ini? Pertama, jika dilihat dari usianya dan tampilannya, dia jelas tidak terlalu tua lah. Mungkin sepantaran dengan Monkey the God atau Sengoku di 70 akhir atau 80-an awal. Tapi yang jadi satu hal paling menarik adalah lihat fisiknya. Dia punya fisik yang luar biasa gila untuk seseorang dengan usia yang sangat tua tersebut. Dan dia pula punya bekas luka dan otot yang sejujurnya itu lebih besar dibandingkan Garp dan Sengoku sendiri. Jadi sudah dipastikan orang ini Kong sangatlah kuat sekali. Ya, orang yang dulunya mantan Fleet Admiral jelas lah ya dia punya kelebihan dibandingkan admiral-admiral pada masa lalu. Bahkan Sengoku juga kan dia sangatlah kuat sekali. Alias untuk kasus Kong ini dia bukanlah pangkat tinggi dari sisi politik saja sama seperti Spandam yang cukup banget, tapi memang dia murni skill dan pengalaman saja yang buatnya sehebat itu. Jadi apakah mungkin Kong ini adalah versi lebih kuat dari Monkey the God? Kita tahu sejauh ini Admiral mempunyai buah iblis ya kita tahu lah, kecuali Ryokyugu yang masih belum terkonfirmasi. Tapi mengingat Garp pun ditawarkan berkali-kali menjadi Admiral, sepertinya tanpa buah iblis pun dapat diangkat menjadi seorang Admiral Angkatan Laut. Yang kita juga tahu alasannya lah kenapa dia seperti itu. Walaupun begitu, dua Fleet Admiral yang kita ketahui kekuatannya mereka termasuk ke top karakter di serial ini. Sengoku jelas lah ya ini dikatakan setara dengan Monkey the God ya, walaupun sepertinya Garp ada di atas Sengoku mengingat feat-featnya yang dia punya yang sangat luar biasa. Dan Akainu pun sangatlah gila sekali. Dia sudah dihajar habis-habisan oleh Shirohige saja masih dapat meratakan seluruh kru dari Shirohige. Dan bahasan lengkap mengenai Akainu sebenarnya sudah pernah saya bahas di video lain. Dan tentu saja Fleet Admiral di era lama pun pasti sangat kuat juga. Yang jika dilihat dari timelinenya, era Kong ini adalah bajak laut yang ada pada saat itu, yaitu ada Shiki, Shirohige, dan Goldie Roger. Bahkan jika lebih lama lagi dia sudah menjabat menjadi seorang Fleet Admiral, bahkan dia ada di eranya Rocks di Shebek. Nah, jika dua Fleet Admiral yang kita ketahui punya buah iblis juga, apakah mungkin jika Kong ini mempunyainya? Sejujurnya untuk hal ini sudah sangat jelas sekali sih. Namanya saja sudah Kong dan tampilan fisiknya juga benar-benar Kong banget. Apakah dia memakan mythical atau ancient Zoan yang disebut sebagai King Kong, hal yang lagi-lagi sangat berhubungan dengan monyet atau monkey. Tapi kan King Kong biasa banget bang untuk sebutannya. Tentu saja bukan Kong biasa, tapi dia adalah raja dari semua permonyetan, yaitu Monkey King Sun Wukong. Waduh, kita lihat sendiri nih bagaimana seorang Zoan dapat meningkatkan kekuatannya sangat-sangat drastis sekali. Ketika Kaido dan jelaslah seperti Sengoku sebagai Fleet Admiral setelah dirinya. Dan kita juga tahu dari sisi mythical mereka mendapatkan kemampuan dari mythical tersebut. Kalian tahu lah ya, Sun Wukong ini atau Monkey King punya kekuatan yang luar biasa. Tapi satu yang cukup menarik menurut saya adalah dikatakan Monkey King ini atau Sun Wukong dia punya kepintaran yang luar biasa. Cocoklah menjadi seorang Fleet Admiral dengan strategi-strategi dan kemampuannya yang luar biasa tersebut. Bahkan di usia setua itu pun dia masih dipercaya sebagai pemegang hierarki tertinggi. Lalu jika kita kembali ke awal, apa benar dia bagian dari keluarga Monkey D seperti Garp tersebut? Jika seperti yang tadi saya katakan, usia mereka ini tidaklah terpaut begitu jauh. Tapi kita tahu Kong sepertinya lebih tua dari Garp ini mengingat perkataannya di chapter 0 tersebut. Jadi menurut saya Kong lebih ke kakak tertua atau sepupu dari Monkey D Garp. Waduh, kakak tertua udah pas banget kan dengan Sun Wukong, haha. Serta jika kita lihat dari Kong ini sendiri, dia juga seorang yang punya harga diri yang sangat tinggi. Dan dia percaya akan keadilan. Ya miriplah seperti Garp, tapi bedanya dia lebih santai saja. Ada alasan yang sangat kuat juga kenapa dia memimpin pasukan tertinggi di dunia dan membiarkan Garp lebih bebas dibandingkan orang-orang lainnya. Nah, satu yang muncul di pikiran saya adalah faksi yang disebut sebagai faksi Sword. Ini adalah organisasi angkatan laut rahasia dengan will atau keadilan yang menurut saya lebih baik dalam tanda kutip. Atau bisa kita bilang mereka ini membantah hal-hal buruk dari pemerintahan dunia.
Serta jika kita main ilmu cocoklogi S3 juga, hampir semua keluarga dari Monkey punya sesuatu di mata kirinya. Seperti Luffy, jelas lah ya, dia punya luka di mata kirinya tersebut. Lalu juga Garp punya bekas luka, dan Dragon pun punya tato di mata kirinya. Dan Kong pun, yang lukanya menurut saya sangat mirip sekali karena luka bekas jahitan seperti itu mirip dengan luka dari Monkey the Garp dan juga Monkey di Luffy. Bedalah dengan Zoro atau Shanks yang benar-benar itu bekas luka saja, tapi untuk Kong ini dia bentukannya seperti bekas jahitan. Serta ada teori juga nih, jika Dragon bukanlah ayah kandung dari Luffy, ingat dia tidak terlalu mirip, tapi Luffy malah jauh lebih mirip dengan kakeknya yaitu Garp dibandingkan Dragon. Tapi jika kita lihat Dragon dan Kong, mereka malah jauh lebih mirip dibandingkan Dragon dan Garp juga. Nah, jadi itulah teori cocoklogi S3 dari channel Devil Nomi mengenai Kong ini. Waduh, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, silakan juga kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.